Kita lanjutkan ke pembahasan soal-soal. Soal yang pertama, tentukan apakah pasangan senyawa di bawah ini merupakan isomer atau bukan ya. Nah, yang pertama kita lihat C-nya ada 5, lurus semua, rantainya tunggal semua. Berarti ini termasuk alkana. Alkana CnH2n plus 2, berarti C5H12 ya. Karena dia rantainya lurus semua, jumlahnya 5, maka namanya N-pentana. Nah, kalau senyawa yang satunya lagi kita lihat nih, rantainya lurus, rantai utamanya berapa nih? Nah, ini bisa belok rantai utamanya, nggak apa-apa, yang penting harus nyambung terus, nggak boleh putus. Nah, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bukan cabang, ini C5, H-nya karena alkana, H-nya juga 12, berarti namanya juga N-pentana, karena nggak ada perbedaan di struktur atomnya, sama-sama N-pentana, terus rumus molekulnya sama juga, berarti dia tidak termasuk isomer ya, bukan isomer karena nggak ada perbedaan di struktur atomnya, bukan isomer. Contoh soal nomor 1. Sekarang contoh soal yang 1B. Senyawa ini dengan ini. Nah, kita lihat nih. Ini C-nya sama-sama 4, ini juga C-nya sama-sama 4. Karena dia ada rangkapnya, maka termasuk alkena. Berarti ini rumus molekulnya C4H8 CnH2n. Ini juga C4H8 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bagi C-nya. C yang ini mengikat Mr yang besarnya CH3. C yang sebelah kanan mengikat Mr yang lebih besar berupa CH3 juga. Maka ini termasuk posisi berseberangan atau disebut transposisi yang berbeda. Senyawa yang satunya lagi ini, nah, kita bagi C-nya. Nah, C yang sebelah kiri mengikat Mr yang besarnya CH3, C yang sebelah kanan mengikat Mr yang lebih besarnya CH3. Posisinya sama atau bersebelahan, maka dia cis. Nah, karena ada perbedaan posisi atomnya, ini berseberangan, ini bersebelahan, tapi rumus molekulnya sama, maka senyawa 1B merupakan isomer. Isomer, lebih tepatnya isomer geometri. Ya. Nah, contoh soal yang kedua. Gambarkan rumus struktur dan sebut semua isomer dari yang A C5H12, yang B C4H8 ya. Kita gambar dulu nih kemungkinan isomer yang mungkinnya ada berapa. Yang A C-nya 5, hanya 12. Kita gambar dulu aja semua C-nya lurus 5. Nah, berarti namanya N-pentana. Ntar H-nya tinggal lengkapin aja ya. N-pentana. Terus kita tulis kemungkinan yang kedua. Tadi rantainya 5, sekarang kita buat rantainya jadi 4, satunya cabang ke bawah. Nah, karena cabangnya di nomor 2, hitungnya dari kanan, berarti namanya 2-metil butana. Karena rantai utamanya 4 ya. Kalau ini dipindah ke sini, C cabang ini pindah ke sini, namanya tetap 2-metil butana karena nomor dari kiri yang paling dekat dengan cabang. Dia bukan isomernya karena namanya sama. Harus yang beda. Nah, kita cari lagi yang ketiga. Tadi rantai utamanya 4, kita potong lagi jadi 3. Nah, 2-nya lagi kita cabangin di sini. Ini rantai utamanya 3, ini cabangnya 2, jumlahnya tetap 5. Namanya 2,2 dimetil propana. Ya, 2,2 dimetil propana. Nah, gimana coba kalau digeser lagi ke sini C yang ini. Nah, kalau ini digeser ke sini, rantai utamanya tetap 4, tapi dia belok gini. Cabangnya di nomor 2, berarti namanya sama kayak ini. 2 metil
butana. Berarti udah nggak ada lagi struktur yang bisa kita rubah-rubah. Berarti udah cukup isomernya ada 3 isomer dari si C5H12 ya. Yang ke B, C4H8. Ini termasuk alkena karena CnH2n. Kalau ini tadi C5H12 termasuk alkana CnH2n plus 2 ya. Sekarang kita yang ke alkena nih, kita bikin struktur yang mungkin. Yang pertama C-nya 4, rangkapnya di nomor 1. Nih kita bikin rangkapnya di nomor 1 dulu nih. Ntar H-nya tinggal lengkapin ya. Berarti ini namanya 1 butena. Yang kedua, posisi rangkapnya kita pindah jadi di nomor 2. Posisi rangkapnya jadi di nomor 2. Nih, C nomor 2. Berarti namanya 2 butena. Nah, bisa lagi nggak dipindah ke sini? Nggak bisa. Kalau ke sini namanya ntar 1 butena. Nomor dari kanan sama kayak ini namanya. Berarti udah nggak bisa dipindah posisi ikatan rangkap. Sekarang kita rubah ke strukturnya, rantai utamanya. Tadinya 4, kita bikin jadi 3, satunya cabang. Berarti ini namanya nomor dari kiri yang paling dekat dengan rangkap 1, 2, cabang di nomor 2, maka namanya 2 metil. Nah, ikatan rangkapnya di nomor 1, 1 propena ya. Kalau kita pindah rangkapnya ke sini ya sama aja, nomor dari kanan, namanya tetap 2 metil 1 propena. Kalau rangkapnya cabangnya pindah ke sini, berarti dia rantai utamanya 4, belok gini. Nah, rangkapnya di nomor 2, berarti sama kayak ini. Udah nggak ada lagi yang bisa dirubah. Ini namanya isomer posisi, ini isomer rangka karena rangkanya beda. Berarti yang selanjutnya kita cari isomer geometrinya. Yang keempat, kita bikin dari si butena ini nih, isomer geometrinya 2 butena. Ini C-nya rangkap ya. Yang satu kita bikin posisi posisi cis ini kan. Ini rantai utamanya gini. Ini gugus yang besar bersebelahan, namanya cis. Namanya cis. Nah, terus kita bikin transnya. CH3 H. Nah, ini rantai utamanya. Ini gugus yang besar berseberangan, berarti namanya trans. Trans apa? Tetap trans 2 butena. Ini cis 2 butena. Jadi ada berapa isomernya? Ada 4. Ini isomer posisi, ini isomer rangka, ini isomer geometri. Jadi yang B ini ada 4 isomer jumlahnya ya. Soal nomor 3, tentukan apakah senyawa-senyawa ini memiliki isomer geometri atau tidak. Jika iya, nyatakan bentuk cis atau trans. Kita belah aja dulu yang A nih, belah C-nya nih. C yang sebelah kiri, MR yang besar C2H5 atau CH3. Nah, C2H5. C yang sebelah kanan, MR yang besar yang mana? C2H5. Nah, berarti ada isomer geometrinya nih dengan posisi trans. Ya, kalau yang B kita belah dulu sisi C-nya, C yang kiri, MR yang besarnya yang C2H5, C yang kanan ini MR yang besarnya C2H5. Posisinya sama atau bersebelahan. Ini ada isomer geometrinya dengan posisi cis. Nah, coba yang C. Kita belah C-nya, C yang kiri gak ada yang lebih besar. C yang kanan CH3 sama C2H5 ada sih C2H5, tapi yang kirinya gak ada yang lebih besar, berarti dia
tidak ada isomer geometri. Tidak ada isomer geometrinya. Ya, yang D kita belah C-nya. C yang kiri yang lebih besar si C2H5, C yang kanan yang lebih besar CH3. Posisi bersebelahan, nama isomernya posisi cis. Ya. Sekarang ke soal nomor 4. Tentukan soal nomor 4 ya. Tentukan jumlah isomer optis jika ada pada senyawa 4 tersier butil 3 metil heptana. Kita gambar dulu hepta. Hepta C-nya 7. Kita gambar dulu 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ada metil di nomor 3. Misal nomor dari kiri 1, 2, 3. Ini metil. Ada tersier butil di nomor 4. Sini tersier butil ya. Nah, ini tersier butil di nomor 4. Kita lengkapin haknya nih. Ini CH3, CH2. Ntar saya gambar yang agak gede dulu ya. Ini kesempitan. Heptana kita gambar dulu C-nya 7. 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada metil di nomor 3, ada nomor dari kiri 1, 2, 3. Terserah dari kanan juga boleh. Terus ada tersier butil di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nih. Tersier butil C. Nah, tinggal lengkapin haknya ya. Ini CH3, ini CH2, ini CH, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, 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 CH3. Oh, ini enggak ada haknya. Dah, kita lihat di sini. Ini ada atom C optis enggak? Enggak, karena 3 tangannya sama H, sama semua. Ini enggak. Ini 2 tangannya sama H. Isomer optis itu 4 tangan C-nya mengikat gugus yang beda semua, 4-4-nya. Kalau yang ini, C yang ini, kita lihat nih. 1 sama si nih C2H5, satu lagi sama CH3, satu lagi sama H yang ini ya. Nah, satunya lagi tangannya sama yang ini. Nah, berarti dia isomer optis nih yang C ini. Ya. Kalau yang ini tangan yang satunya sama. Ini saya bedain warnanya. Bentar. Nih, C yang ini ya. C yang ini satu tangannya sama yang ini. Satu tangannya lagi sama yang ini. Satu tangannya lagi sama yang ini. Satunya sama H. Berarti C yang ini optis juga nih. Yang ini optis, yang ini optis. Kalau yang ini enggak, H-nya sama 2. Ini H-nya sama 2. H-nya 3 samaan bukan? Ini C ini H-nya 3 samaan bukan? C yang ini 3 samaan H-nya bukan? Yang ini C-nya 3 samaan bukan? Kalau yang ini C ini sama nih, CH3, CH3, CH3 bukan. Berarti isomer optisnya cuma ada 2 isomer optis. Nah, sekian pembahasan soalnya. Semoga bisa dipahami.